Pemirsa, kondisi kesehatan Indra Bekti dikabarkan semakin membaik. Sepulang dari menjalani perawatan di rumah sakit, Indra sudah dapat berbicara dengan lancar, serta sudah bisa dikunjung orang-orang untuk menjenguk. Meski begitu, kondisi kesehatan presenter ternama ini belum sepenuhnya pulih. Ia masih tetap menjalani terapi untuk memulihkan kondisinya agar kembali seperti semula. Hal itu dilakukan lantaran ia merasa masih ada gangguan di matanya, seperti rabun mata. Kondisi tersebut diungkapkan Aldila Jelita, istri Indra Bekti, kepada awak media. Indra harus terus belajar melihat warna dan bentuk sebuah benda. Karena katanya masih riskan karena memorinya ini yang masih belum stabil. Kalau ditanya dia pindah ke ruangan tanpa pantauan dari dokter-dokter. Jadi pada intinya nggak ada batasan, pokoknya 2-3 bulan lagi Bekti pasti oke. Ya kita sih berharap bisa lebih cepat lagi untuk bisa lebih pulih, karena buat aku pribadi lihat sahabat dalam keadaan yang belum pulih, belum sehat kan pasti juga tidak senang ya, pengennya dia kembali pulih kayak dulu gitu. Cuman yang membuat aku berbesar hati, ketawa-ketawa gitu, karena kalau tiap ketemu Bekti bercandanya tuh nggak hilang-hilang dari dulu sampai sekarang, ada aja gitu. Sampai aku bilang Bekti bercanda mulu. Cuman senangnya karena oh ya berarti ciri khas atau karakternya Bekti yang nggak berubah itu adalah dia memang senang bercanda. Aku nggak tahu. Jadi kalau aku kesana kayak waktu seminggu lalu waktu ketemu Bekti, pas buka pintu dia udah duduk kan gitu, udah bisa duduk sama terapis dari fisioterapinya. Aku tuh langsung refleks, udah bisa duduk gitu. Terus dia nengok, iya gitu ya. Kalau aku sih ingat mungkin kalau kita bisa bawa suasana happy gitu, dia juga ke-trigger untuk bisa happy gitu. Karena orang-orang yang mungkin case-nya seperti Bekti lebih senang kalau dibawa hal-hal yang menyenangkan, bukan diceritain hal-hal yang bikin dia sedih. Atau aku nggak pernah gitu pada saat setiap besuk aku nanya, ingat nggak waktu kemarin operasi, atau aku nggak pernah nanya kayak gitu. Pasti yang Bekti, lu inget nggak sih dulu kita gini, jadi ngebawa dia untuk flashback ke memori-memori dia yang dulu yang bikin dia happy. Dan ternyata terbukti gitu bahwa kalau Bekti diajakin ngobrol yang menyenangkan, yang lucu-lucu juga jadi ketawa-tawa. Itu kan menstimulus kemampuan dia untuk bisa lebih. Di awal-awal dia yang di rumah sakit aja dia udah bisa ngebecandain suster gitu, thank you suster gitu, terima kasih, thank you so much gitu, dengan nada dia yang kenceng gitu loh. Ya kan pasti lu ngebayangin Indra Bekti kalau ngomong kan, ya udah kayak gitu. Jadi positive thinking dia tuh tinggi banget gitu loh, dan bikin gua aja yang pribadi yang sehat walafiat gini kayak malu gitu loh. Maksudnya kayak kok dia bisa positive thinking banget dan semangat banget dalam hidupnya dia gitu. Mungkin itu juga yang bikin dia jadi pemulihannya, kalau kata banyak orang, kata dokter pun ini sangat cepat gitu loh, karena mungkin positive thinkingnya dia dan semangatnya dia, mungkin itu kali ya gitu. Ya ngomong pakai bahasa Inggris gitu, pokoknya Bekti bilang ini si anak bayi yang udah gede gitu istilahnya. Jadi kan maksudnya secara random daya ingatnya tuh masih ingat gitu. Ya cuman ya memang belum pulih total dalam arti kata kalau diajak bicara dia bisa menjawab Bekti, cuman masih ada hal-hal yang suka skip gitu loh. Tapi menurut aku itu mungkin proses ya. Tidak hanya mengalami gangguan penglihatan, artis yang akrab dipanggil dengan sapaan Inbek itu juga mengalami kehilangan memori sekitar 50%. Ingatannya terganggu pasca mengalami pendarahan di otak. Akibatnya kondisi ingatannya sampai sekarang masih belum kembali normal seperti semula, sehingga menimbulkan sebuah halusinasi dalam pikirannya. Untuk itu, Bekti masih menjalani terapi memori untuk belajar mengingat momen-momen yang sekarang. Meski demikian, Aldila masih bersyukur karena suaminya masih ingat bacaan dan gerakan sholat. Ya kalau sekarang kan emang kalau ketemu sama Kak Bekti itu kita ngomongnya yang happy aja gitu, nggak ada yang ngomong yang sedih gitu, nggak ada ngomong yang bikin pusing, bikin ribet gitu. Jadi yang pusing, yang ribetnya di belakang aja gitu. Jadi sama dia itu ya udah ngomong yang happy aja, dan karena memang dia orangnya positif banget gitu loh, beneran dia orangnya positif banget. Kalau lu ketemu sama dia nantinya pasti lu bilangin dia positif banget gitu. Jadi karena emang dia udah positif banget, jadi kita pun juga kebawa juga gitu. Kita nyampe sama dia, woi gitu, ya udah Indra Bekti biasa. Jadi kayak dia sakit atau enggak sih gitu loh, karena ya itu tadi semangatnya tadi, suaranya masih lantang banget gitu loh. Makanya ini bersyukur banget alhamdulillah kan
perkembangan dia. Kan udah makan bapak ya kan? Udah tuh makan risol. Masa aku nggak makan kok. Oh enggak ya? Itu apa yang di tangan? Itu apa? Tangan apa? Ini tadi jatuh di sini. Dia tuh dia makan Maafin. jorok dong artinya. Astagfirullahaladzim. Bisa nggak tuh mulut diam dulu gitu? Ah, aku Punya tuh semua. Bener. Iya bener Iya. loh. tidur Ampun. terus tadi udah Oh gitu ya. makannya belum. Baik. Kok dibalik Udah 3 sekarang? kali makan. Insya Allah ini perut. Sekarang hati-hati. Bener ya, awas kalau nanti ngomong nih lihat ini. Namun di tengah kondisi kesehatan yang masih harus mendapat perhatian ekstra, Indra Bekti justru mendapat tawaran pekerjaan. Kabarnya, Bekti ditawari pekerjaan menjadi host untuk konser sebuah grup dari luar negeri yang akan manggung di Jakarta 14 Februari mendatang. Lantas, bagaimana tanggapan Aldila Jelita mendengar suaminya ditawari pekerjaan tersebut? Terus bilang apa? Bunda masih lapar nggak, makan nggak gitu. Itu maksudnya buat ayah atau gimana? Buat Hah? bunda lah. Oh buat bunda. Ayo orangnya hati dulu. Oh gitu. Dia nggak lapar kan? Desa Brazil, tadi aku bilang yang buka siapa? Hah? Aduh, udah makannya banyak juga. Ya kan, udah lapar lagi dia. Sebagai istri, tawaran pekerjaan tersebut tentunya membuat Aldila bahagia. Apalagi sakitnya Indra Bekti akibat penyakit stroke membuat kondisi keuangan menipis. Ia pun sempat membuka donasi untuk menopang biaya penyembuhan suaminya yang menjalani perawatan di rumah sakit yang tidak sedikit. Aldila bersyukur masih ada orang yang mempercayakan pekerjaan kepada suaminya. Seperti diketahui, usai mengalami pecah pembuluh darah di bagian kepalanya yang mengakibatkan yang bersangkutan harus mendapatkan tindakan operasi dan mendapatkan perawatan di sebuah rumah sakit di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Nggak tahu gua tuh, tapi sejauh ini gua lihat dia tegar banget ya. Gila tegar banget dan kuat banget gitu untuk ngelewatin ini gitu. Untuk ya misalnya dia cerita tentang perkembangan Kak Bekti aja, dia ya semangat gitu loh. Wih sekarang gue ikhtiar nih Mo gitu loh, ikhtiar untuk ke ke akupuntur ke ini gitu loh. Oh iya Bu, jadi ada di circle yang positif aja kita semua gitu loh. Apapun itu yang terjadi ya kita jalanin, kita lewatin, dan mohon doanya teman-teman gitu loh. Dan satu lagi tadi gue juga sempat ngomong juga, gue terima kasih juga buat teman-teman media gitu, karena gue banyak ngedapatin doa yang tulus juga dari teman-teman media, dari teman-teman kampus gitu. Jadi setiap wawancara ngomongin soal Kak Bekti, kalian kayak mendoakan itu tulus gitu. Sekarang kondisinya